Selamat siang anak-anakku. Bertemu kembali di channel Bunda Yuni. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pelajaran IPAS, materi untuk persiapan PAS atau penilaian akhir semester. Ya. Untuk itu silahkan kalian ikuti dengan baik. Pesan Bu Yuni, tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa berdoa. Ya, ikuti penjelasan Bu Yuni tentang materi yang berkaitan dengan IPAS untuk materi persiapan penilaian akhir semester. Silakan. Anakku, kita mulai langsung yang pertama ya, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah bernafas, memerlukan nutrisi atau makanan, bergerak, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, serta beradaptasi. Ya, untuk yang pertama adalah bernafas atau respirasi. Bernafas atau respirasi adalah proses menghirup oksigen atau O2 yang ada di lingkungan dan menghembuskan gas buangan berupa karbon dioksida atau CO2. Manusia bernafas karena membutuhkan oksigen untuk membakar zat makanan dan mengubahnya menjadi energi. Kemudian tentunya manusia contohnya ya memiliki sistem pernapasan yang berbeda dengan hewan ya. Berbeda juga dengan tumbuhan ya. Kalau manusia alat bernafasnya yaitu dengan hidung. Kemudian ciri yang kedua adalah makhluk hidup itu memerlukan makanan sebagai input nutrisi yang diperlukan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi, meregenerasi sel-sel tubuh, memelihara jaringan, dan mempertahankan diri dari berbagai penyakit. Ya. Nah, ini secara garis besar makanan atau nutrisi itu dikelompokkan menjadi nutrisi makronutrien, kemudian nutrisi mikronutrien. Kemudian sebagai ciri yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bergerak. Semua makhluk hidup bergerak meskipun tidak harus berpindah tempat. Berdasarkan terjadinya gerak dibedakan menjadi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif yaitu gerak yang terjadi karena otot-otot diperintah untuk bergerak. Contohnya, gerak pada manusia dan hewan saat berjalan, makan, dan aktivitas lainnya. Kemudian gerak pasif yaitu gerak yang terjadi karena respon terhadap rangsangan, umumnya terjadi pada tumbuhan. Ya, adapun gerak pada tumbuhan antara lain gerak endonom, gerak higroskopis, gerak esionom. Ya, jadi kalau gerak aktif itu adalah gerak yang terjadi karena otot-otot diperintah untuk bergerak. Siapa yang memerintah untuk bergerak? Nah, ya. Kemudian untuk ciri yang keempat yaitu peka terhadap rangsang. Pada ciri yang keempat ini kalian sudah pernah praktek, yaitu dengan apa? Iya, praktek kalian adalah tumbuhan putri malu. Kalau kalian praktek sendiri pasti akan tahu peka terhadap rangsang pada tumbuhan putri malu. Peka terhadap rangsang adalah kecenderungan makhluk hidup menanggapi rangsang dari luar berupa sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan rangsangan lainnya. Sebagai contoh, ketika Anda mencium bau asam dari buah-buahan, seketika air liur akan keluar.
Dan yang pernah kalian praktekkan yaitu putri malu. Ketika putri malu, daun putri malu didekatkan dengan api dan kemudian misalnya didekatkan dengan es batu, ya, maka akan terjadi perbedaan, ya. Maka dia akan bergerak atau peka terhadap perangsang karena ada usikan-usikan tadi atau ada sentuhan dari luar. Kemudian ciri yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup itu mengalami proses tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran, misalnya panjang, massa, volume. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dan bersifat irreversibel, tidak dapat kembali seperti semula karena sudah berkembang, kemudian diubah lagi menjadi tidak berkembang, tidak bisa, ya. Sementara itu, proses perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan hanya dapat diukur secara kualitatif. Kemudian sebagai ciri yang keenam, berkembang biak. Semua makhluk hidup memiliki naluri untuk menghasilkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian spesiesnya. Tujuan tersebut dilakukan melalui proses berkembang biak atau bereproduksi. Makhluk hidup siap berkembang biak ketika organ reproduksinya telah matang. Nah, kemudian apa sih perbedaan berkembang biak dengan tumbuh dan berkembang? Nah, kalau berkembang biak itu adalah menghasilkan keturunan atau bertambah banyak, sedangkan tumbuh dan berkembang itu adalah tumbuh dan berkembang bertambah besar, ya. Bertambah besar, misalkan kalian dulu kecil sekarang menjadi besar. Kemudian mungkin benda lain atau tumbuhan, ya, bertambah tinggi, bertambah panjang. Nah, itu namanya adalah tumbuh dan berkembang. Selanjutnya sebagai ciri yang ketujuh yaitu mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup memerlukan proses metabolisme dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam proses tersebut maka akan terbentuk zat sisa. Zat sisa hasil dari proses metabolisme yang harus dikeluarkan, yaitu dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa atau ekskresi. Jadi, mengeluarkan zat sisa pada makhluk hidup itu melalui proses apa? Iya, yaitu melalui proses pengeluaran zat sisa atau ekskresi. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah beradaptasi. Makhluk hidup itu memiliki kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan atau tindakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, ya. Ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan juga ada adaptasi tingkah laku. Jadi kenapa? Karena makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri tanpa ada makhluk yang lain. Maka dia juga butuh beradaptasi dengan lingkungannya, baik itu lingkungan alamnya maupun lingkungan masyarakat sosialnya. Kemudian kita lanjut tentang lingkungan hidup, ya, tentang lingkungan hidup. Nah, kalau kita lihat bahwa manusia, ya, atau makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendirian, bahwa makhluk hidup itu tidak bisa tanpa adanya interaksi antar komponen-komponen yang ada di lingkungan hidup. Ya, sebagai contoh adalah di sekitar padang. Kemudian kita lanjutkan dengan definisi lingkungan hidup. Ya, definisi lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Interaksi antar komponen yang ada di lingkungan ini akan membentuk sebuah sistem yang dikenal dengan ekosistem. Apabila interaksi tersebut mengalami hambatan, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang berakibat pada gangguan ekosistem.
Komponen lingkungan hidup dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Yaitu komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup yang ada di bumi ini. Komponen ini dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat organisasi dan peranannya. Untuk yang pertama, berdasarkan tingkat organisasinya, komponen biotik dikelompokkan menjadi individu, populasi, ya. Yang kedua populasi, kemudian komunitas, kemudian yang keempat adalah ekosistem, dan yang kelima adalah biosfer. Kalau berdasarkan peranannya, komponen biotik itu terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah komponen biotik autotrof yang dapat menghasilkan makanan, meliputi tumbuhan, fitoplankton, arkea, dan ganggang. Kemudian, produsen dapat membuat makanan melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis tersebut mengubah karbon dioksida dan air untuk menghasilkan makanan berbentuk glukosa dan oksigen dengan bantuan sinar matahari dan klorofil di dalam kloroplas. Proses kimia dalam proses fotosintesis dirumuskan dalam reaksi. Karbon dioksida kemudian campur dengan air, terjadi fotosintesis, adanya sinar matahari dan klorofil, maka akan terbentuk glukosa dan oksigen. Kemudian yang berikutnya adalah konsumen atau heterotrof. Konsumen adalah komponen biotik yang makanannya bergantung pada organisme lain. Berdasarkan sumber makanannya, konsumen itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu herbivora, merupakan organisme pemakan rumput, tumbuhan, termasuk ke dalam konsumen primer 1. Contohnya adalah sapi, kerbau, jerapah, zebra, domba, dan kambing. Yang selanjutnya adalah karnivora. Karnivora itu adalah yang memakan daging. Kalau omnivora itu adalah memakan segalanya. Kemudian pengurai atau decomposer dan detritivore. Decomposer merupakan organisme yang bertugas mengurai zat organik sisa makhluk hidup menjadi zat anorganik. Contoh dari decomposer adalah jamur dan bakteri. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen abiotik, yaitu komponen fisik dan kimiawi yang dapat memengaruhi ketahanan makhluk hidup di sebuah lingkungan ekosistem tersebut, yaitu diantaranya adalah sinar matahari, suhu, air, udara, dan tanah. Selanjutnya yaitu interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Interaksi pada sebuah ekosistem melibatkan komponen biotik dan abiotik sehingga membentuk keseimbangan kehidupan di permukaan bumi. Interaksi antara dua komponen tersebut menyebabkan terjadinya aliran energi, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta siklus materi. Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Adalah upaya pemenuhan energi bagi organisme heterotrof dengan cara memangsa organisme lain. Di dalam rantai makanan terjadi transfer energi dari produsen hingga konsumen terakhir melalui proses makan dan dimakan. Melalui kegiatan tersebut terjadi perpindahan energi dan materi di dalam ekosistem. Jadi, terjadinya perpindahan energi dan materi di dalam ekosistem yaitu melalui proses makan dan dimakan. Seperti pada gambar ini, rumput sebagai produsen, kelinci konsumen 1, rubah konsumen 2, dan serigala adalah konsumen 3. Berikutnya adalah jaring-jaring makanan. Di dalam sebuah ekosistem, produsen dan konsumen primer tidak hanya memangsa oleh satu spesies konsumen saja.
Hal ini menyebabkan terjadinya interaksi organisme yang sangat rumit. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan yang saling terhubung. Di dalam jaring-jaring makanan terjadi interaksi kompetisi, yaitu interaksi saling bersaing untuk memperoleh makanan. Sebagai contoh pada gambar di samping bahwa terjadi kompetisi antara populasi rusa dan kelinci yang sama-sama berkepentingan untuk mendapatkan makanan dan rumput. Pada gambar itu, maka rumput itu sebagai produsen, kemudian rusa dan kelinci sebagai konsumen satu, kemudian kelinci dimakan oleh rubah dan juga elang, maka disebut sebagai konsumen 2. Nah, konsumen 2 itu juga ada serigala, karena serigala juga bisa memangsa rusa. Ya, jadi sebagai konsumen 2 itu adalah rubah dan elang karena bisa memakan kelinci, dan juga serigala yang bisa memakan rusa. Kemudian sebagai konsumen 3 adalah serigala dan elang, karena serigala di situ bisa juga memakan rubah. Maka kalau dia makan rubah sebagai konsumen 3. Kemudian kalau elang itu bisa sebagai konsumen 3 karena dia memakan rubah. Kalau memakan kelinci berarti dia konsumen 2, kalau memakan rubah berarti dia konsumen 3. Itu adalah jaring-jaring makanan. Berikutnya adalah tentang pencemaran. Pencemaran itu ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Nah, kita ambil untuk pencemaran udara. Makhluk hidup itu sangat memerlukan oksigen dari kandungan udara yang dihirup untuk melakukan aktivitas pembakaran dalam metabolisme tubuh. Minimal udara yang bersih memiliki kandungan oksigen sebesar 20%. Ya. Kemudian oksida karbon. Molekul oksida karbon dapat berupa karbon monoksida atau CO atau karbon dioksida CO2. Oksida karbon umumnya dihasilkan dari proses pembakaran, baik hasil kendaraan bermotor maupun aktivitas industri. Tingginya kandungan karbon di udara akan menyebabkan beberapa masalah bagi lingkungan hidup, antara lain efek rumah kaca, kemudian infeksi saluran pernapasan. Ya, efek rumah kaca itu apa? Yaitu meningkatnya suhu bumi akibat sinar matahari yang masuk ke dalam atmosfer, terperangkap dan tidak dapat dipantulkan kembali keluar. Nah, ini nanti akan ada di bab 4 ya. Kemudian yang berikutnya adalah klorofluorokarbon atau CFC. Berbagai peralatan pendingin seperti AC, kulkas, umumnya menggunakan CFC atau bisa disebut sebagai freon. Kebocoran freon pada alat pendingin akan menyebabkan freon naik ke tempat lapisan ozon atau O2 berada. Selain alat pendingin, beberapa industri menggunakan freon sebagai gas pendorong pada produk sprayer seperti parfum dan penyemprot nyamuk. Freon yang terlepas ke udara bebas akan bereaksi dengan ozon. Reaksi freon dengan ozon akan menyebabkan ikatan rantai O3 terlepas sehingga ozon akan terbuka. Peristiwa tersebut akan sangat membahayakan kehidupan di bumi karena ozon berfungsi sebagai perisai yang menghalangi masuknya sinar ultraviolet. Berikutnya kita masuk bab 2, zat dan perubahannya. Berdasarkan wujud materi, ya, wujud fisik dari materi secara mudah dapat didefinisikan dengan indera penglihatan yang meliputi zat padat, cair, dan gas. Kalian sudah tahu tentunya materi wujud zat padat, wujud cair, dan gas.
ya. Berdasarkan komposisi materi, ya, pada bagan itu berdasarkan komposisi materi itu terbagi atau tersusun seperti ini: materi, kemudian dipisahkan dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal, campuran. Zat tunggal itu meliputi unsur dan senyawa, campuran itu adalah meliputi campuran homogen dan heterogen. Yang homogen berarti larutan, yang heterogen adalah koloid dan suspensi. Nah, kemudian yang pertama adalah unsur. Zat tunggal itu adalah zat yang tersusun dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil dan sederhana, yaitu ada unsur, kemudian ada logam, dan seterusnya. Berikutnya adalah campuran. Apa itu campuran? Campuran merupakan gabungan dua zat atau lebih yang masing-masing zat penyusunnya masih memiliki sifat aslinya. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen atau larutan, serta campuran heterogen, koloid, dan suspensi. Yang pertama ada larutan. Apa itu larutan? Yaitu campuran homogen yang komposisi zat penyusunnya sudah tidak dapat dibedakan lagi. Pada larutan tidak dapat dikenali lagi antara komponen pelarut dan terlarutnya. Sifat larutan yang stabil menyebabkan larutan tidak menimbulkan endapan dan tidak dapat dipisahkan menggunakan teknik penyaringan atau filtrasi. Contohnya adalah larutan gula dan larutan garam. Ya. Kemudian yang kedua adalah koloid, yaitu campuran heterogen yang terbentuk akibat terdispensinya suatu zat ke dalam zat lainnya. Dalam sistem koloid dikenal istilah fase terdispensi dan medium pendispersi. Sebagai contohnya adalah susu merupakan contoh koloid dengan fase terdispersi berupa lemak susu dalam medium pendispersi cair. Yang berikutnya adalah suspensi, yaitu campuran yang masih dapat diidentifikasi antara zat penyusunnya karena tidak tercampur secara sempurna. Sifat suspensi yang tidak stabil menyebabkan terbentuknya endapan atau sedimen dan dapat dipisahkan dengan teknik penyaringan. Contohnya adalah campuran tepung tapioka dalam air dan air sungai yang keruh. Ya, ini adalah gambar dari perbedaan suspensi dan larutan. Ya, nih silahkan bisa dipahami. Berikutnya adalah filtrasi, yaitu merupakan proses pemisahan campuran dengan cara memisahkan material padat dari cairannya dengan melewatkan campuran pada saringan. Zat yang difiltrasi harus berbentuk fluida, yaitu cairan atau gas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk filtrasi adalah pembuatan minuman teh, baik teh celup maupun teh tubruk, kemudian pemakaian masker, filter otomotif. Berikutnya adalah kristalisasi. Kristalisasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara mengendapkan larutan sampai terbentuk benda padat berupa kristal-kristal. Proses pemisahan jenis ini terjadi pada proses pembuatan garam. Contohnya ya, pemanfaatan kristal dalam kehidupan sehari-hari digunakan pada berbagai kepentingan, yaitu pembuatan garam, kemudian pembuatan gula, pembuatan es batu, kemudian bisa jadi permen, gitu kan ya. Itu adalah gambar orang sedang memanen garam. Jadi kalau petani garam itu termasuk menggunakan sistem kristalisasi. Next yaitu tentang sublimasi. Apa itu sublimasi? Yaitu merupakan proses pemisahan campuran tanpa melalui fase cair terlebih dahulu,
yaitu dengan cara menguapkan zat padat sehingga kotoran akan terpisah. Metode ini menggunakan prinsip menyublim, yaitu perubahan wujud padat ke gas, sehingga zat yang tidak dapat menyublim akan tertinggal di dalam tabung. Pemanfaatan sublimasi dalam kehidupan yaitu diantaranya adalah yang pertama kabut dry ice, yaitu ketika kita melihat aksi panggung menggunakan efek kabut putih. Nah, berarti saat itu kita sedang menyaksikan peristiwa sublimasi, yaitu dari es kering atau dry ice yang menguap menjadi kabut. Kemudian juga pewangi kamper di dalam toilet misalnya. Umumnya terdapat kamper atau kapur barus yang digunakan sebagai pewangi sekaligus untuk menghalau serangga seperti kecoa. Kamper yang menguap akan meninggalkan sisa-sisa pewarna, merupakan contoh pemisahan kamper dari zat pewarna dan pewanginya, ya. Jadi sublimasi itu contohnya adalah kabut dry ice dan juga pewangi kamper. Selanjutnya kita masuk pada besaran fisis. Sifat fisis merupakan karakteristik suatu zat ditinjau dari kondisi fisik yang dapat dilihat, diamati, dan diukur tanpa mengubah kondisi fisik zat tersebut. Setiap materi itu memiliki sifat fisis yang dapat diukur dan dinyatakan nilainya dengan besaran. Nah, contoh dari besaran-besaran itu banyak sekali. Nah, kemudian besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok yaitu besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu. Ya, terlebih dahulu sudah ada yang dapat digunakan untuk menentukan satuan besaran yang lain. Nah, besaran pokok itu ada 7, yaitu massa, panjang, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuan massa itu kilogram, panjang meter, waktu itu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus itu satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, jumlah zat adalah mol. Nah, besaran pokok itu ya kita wajib tahu dan wajib hafal satuannya, kemudian lambangnya. Kalau satuan MKS 1 meter kilogram sekon itu adalah massa kilogram, panjang meter, waktu sekon, suhu adalah Kelvin, kuat arus adalah ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat mol. Kalau dalam satuan CGS maka massa itu gram, panjang senti, waktu itu adalah sekon, suhu Celcius, kuat arus ampere, intensitas kandela, jumlah zat itu adalah mol. Ada perbedaan pada massa, panjang, dan suhu. Nah, ini wajib kalian pahami dan bedakan. Satuan-satuan yang ada di besaran pokok itu namanya juga satuan internasional atau satuan pokok. Ya, atau satuan pokok itu berarti yang kilogram, meter, sekon, Kelvin, ampere, kandela, dan mol. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan itu apa? Yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya apa saja? Luas, volume, kecepatan, percepatan, kemudian gaya, usaha, energi kinetik, energi potensial, dan lain sebagainya. Berlanjut untuk perubahan materi. Perubahan materi merupakan alih wujud zat baik karena pengaruh kondisi maupun zat lain yang mengenainya. Sebagai contoh, ketika kita berjalan-jalan di kota tua, banyak dijumpai bangunan-bangunan kuno yang mengalami pelapukan. Proses pelapukan tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah aktivitas tumbuhan lumut, paparan sinar matahari, dan hujan. Nah, perubahan materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika merupakan perubahan zat tanpa mengubah sifat asli
zat tersebut. Proses perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru dan dapat dikembalikan ke wujud semula meskipun tanpa melalui reaksi kimia atau reversibel. Nah, sebagai contoh adalah gambar ini ya, perubahan wujud. Perubahan wujud zat karena pengaruh suhu dapat berwujud padat, cair, atau gas melalui proses pemanasan atau pendinginan. Yang berikutnya adalah perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat dengan menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat awalnya dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula atau irreversibel. Perubahan kimia dapat diketahui dengan mengamati ciri-cirinya yang dapat kita pelajari ya lewat video ini. Silahkan bisa kamu buka lewat barcode yang ada di buku kalian, bisa kalian pelajari sebagai tambahan materi ya. Nah, contoh perubahan kimia itu diantaranya adalah pembakaran. Kemudian setelah pembakaran adalah perkaratan atau korosi ya. Contoh dari perubahan kimia adalah pembakaran, perkaratan atau korosi. Korosi itu perkaratan. Pada saat proses oksidasi, logam bereaksi dengan oksigen, air, dan zat asam. Yang berikutnya adalah perubahan biologi, yaitu perubahan kimia yang disebabkan oleh organisme biotik seperti lumut, bakteri, dan jamur sering disebut sebagai perubahan biologi. Layaknya perubahan kimia, perubahan biologi bersifat irreversibel dan menghasilkan zat baru yang sama sekali berbeda dari sifat awal zatnya ya. Di antaranya ada fotosintesis ya, proses fotosintesis. Tumbuhan membuat makanan dengan cara fotosintesis, yaitu mengubah air dan gas karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menjadi glukosa. Nah, prosesnya seperti ini. Berikutnya adalah peragian atau fermentasi. Ini kita pernah melakukan praktikum pembuatan tape ya, ada yang tape ketan, tape ketela, dan hasilnya jadi bagus ya. Nah, sekarang peragian atau fermentasi adalah proses penguraian zat kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana dengan melibatkan enzim pengurai. Contoh reaksi fermentasi yang banyak dijumpai adalah pembuatan tape, baik yang berbahan dasar singkong maupun ketan. Fermentasi pada tape dilakukan dengan mengubah glukosa C6H12O6 menjadi alkohol dengan etanol C2H5OH melalui proses respirasi anaerob organisme ragi. Proses anaerob merupakan proses pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi tanpa bantuan oksigen. Fermentasi pembuatan tape secara kimia dapat dituliskan dengan rumus kimianya seperti ini. Glukosa etanol menjadi glukosa, yaitu ya pada gambar tersebut ya. Nah, jadi proses pembuatan tape singkong maupun ketan itu dilakukan dengan mengubah glukosa C6H12O6 menjadi etanol golongan alkohol golongan etanol C2H5OH melalui proses respirasi anaerob organisme ragi. Berikutnya kita masuk pada bab 3, energi dan perubahannya. Energi dan usaha yang pertama sebagai materi yang pertama adalah energi. Konsep energi. Energi adalah kemampuan melakukan kerja atau usaha. Berdasarkan hukum kekekalan energi, energi tidak dapat dibuat dan dimusnahkan.
Adanya itu bisanya itu diubah ya, tidak bisa dibuat dan tidak bisa dimusnahkan. Bisanya adalah diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain sehingga jumlahnya tetap, tetapi bentuknya dapat diubah-ubah. Macam-macam bentuk energi. Yang pertama adalah energi mekanik. Energi mekanik itu merupakan jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial itu EP, energi kinetik adalah EK. Jadi EM atau energi mekanik adalah EP ditambah EK. Masing-masing satuannya adalah joule ya. Masing-masing satuannya adalah joule. Kemudian energi kinetik yang berikutnya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terjadinya perpindahan. Karena terjadi perpindahan, maka suatu benda ketika bergerak memiliki kecepatan V, maka energi kinetiknya sebesar EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Maka EK sama dengan energi kinetik. M-nya massa, satuannya kilogram, V kecepatan, satuannya meter per sekon. Energi kinetik satuannya adalah joule. Untuk energi kinetik, sebagai contoh Bu Yuni mempunyai soal ya. Budi bermain bola dengan massa 250 gram. Bola masanya 250 gram. Bola dilempar kepada temannya dengan kecepatan 18 km per jam. Maka energi kinetiknya berapa? Maka kita cari dulu. Diketahui massa bola 250 gram diubah menjadi kilogram, yaitu 0,25 kilogram. Kecepatannya 18 km per jam. Maka ini kecepatannya diubah menjadi meter per sekon. Dari 18 km diubah menjadi meter berarti dikalikan 1000 ya. Dikalikan 1000. Kemudian dari jam menjadi sekon berarti 3600, sehingga 18 kali 1000 dibagi 3600. Nolnya dicoret, atas 2 bawah 2, maka tinggal 180 dibagi 36, maka sama dengan 5 meter per sekon. Jika rumus energi kinetiknya itu adalah setengah mv kuadrat, maka setengah dikalikan 0,25 kalikan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25. 25 kali 0,25 itu 625. Setengah dari 6,25 adalah 3,125. Satuannya adalah joule ya. Ini contoh penggunaan menggunakan mencari energi kinetik. Ya, penggunaan rumus energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat. Contoh lagi, sebuah benda mempunyai massa 100 kg. Mula-mula benda itu bergerak dengan kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Nah, karena sesuatu hal kecepatannya itu diubah menjadi 30 meter per sekon dalam waktu 5 sekon. Berapakah energi kinetiknya? Nah, dari soal ini diketahui masanya adalah 100 kg. Kecepatan pertama sebelum berubah itu adalah V1 10 meter per sekon. Kemudian diubah kecepatannya menjadi 30 berarti V2. Dalam waktu perubahannya itu adalah 5 sekon. Maka delta V-nya atau perubahan kecepatannya adalah V2 min V1. V2 30 min V1 10, maka delta V-nya adalah 20. Maka energi kinetiknya berapa? Maka bisa langsung dimasukkan. Sudah kita cari untuk delta V-nya atau V-nya ya. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah kali M-nya tadi 100. V-nya adalah 20 pangkat 2. Jadi 100 kali setengah adalah 50. 20 pangkat 2 400, kalau dikalikan berarti 20, satuannya adalah joule. Ini satuannya sudah setara semua ya, massa kilogram, kecepatan meter per sekon, kemudian waktu juga sekon. Jadi sudah sama atau setara satuannya, maka tinggal dihitung saja. Oke, kemudian kita membahas contoh soal untuk energi potensial. Misalkanlah sebuah benda jatuh bebas. Benda tersebut mempunyai massa 500 gram dan benda itu terletak pada ketinggian 100 meter di atas tanah. Benda jatuh bebas atau tanpa kecepatan awal.
Maka besarnya energi potensial benda pada saat ketinggian 20 meter di atas tanah itu berapa? Maka dari soal ini bisa diketahui, maka M-nya adalah 500 gram. 500 gram kita ubah menjadi kilogram berarti 0,5 kilogram. H1-nya ketika ketinggian awal itu adalah 100 meter. Tanpa kecepatan awal berarti VO 0. Kemudian pada ketinggian 20 meternya berapa? Nah, maka ini kalau digambarkan begini, H1 ya, benda di atas permukaan tanah itu pada ketinggian H1 itu kemudian dia jatuh. Nah, pada saat ketinggian 20 meter di atas tanah atau H2, maka energi potensialnya berapa? Maka ya, energi potensialnya ketika dia turun berarti dari atas sampai ke posisi H2 itu, maka energi potensial di situ berapa? Maka M-nya sama dengan 0,5, H-nya adalah delta H. Delta H berarti H1 min H2, H1-nya 100, H2-nya 10, berarti delta H-nya adalah 80. Nah, kemudian rumusnya adalah MGH. Energi potensial sama dengan MGH. Masanya ada, G gravitasi. Gravitasi itu adalah ketetapan dan kita bisa langsung ambil. Untuk G-nya adalah 10 yang mudah ya. Kemudian H-nya adalah 80. Sekali lagi G itu ketetapan, boleh 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Maka energi potensialnya EP sama dengan MGH. Masanya 0,5, G-nya 10, H-nya 80. Maka 0,5 kali 10 adalah 5, 8 kali 80 adalah 400. Oh ya, satuannya itu adalah Joule ya. Ini adalah contoh penggunaan konsep atau rumus dari energi potensial. Nah, dengan demikian maka energi potensial itu dipengaruhi oleh siapa? Energi potensial itu dipengaruhi oleh apa? Karena rumusnya EP sama dengan MGH, maka energi potensial itu dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan ketinggian. Energi potensial dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu massa, gravitasi bumi, dan juga tingginya. Ya. Kemudian kalau ini punya soal seperti ini. Bola kasti masanya 0,4 kg. Dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Hitung kecepatan saat menyentuh tanah. Berapakah kecepatannya saat menyentuh tanah? Coba kalian kerjakan ya. Bola kasti masanya 0,4 kg dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Maka kecepatan saat menyentuh tanah berapa? Ya. Ada yang bisa mendapatkan hasilnya? Oke, kita cocokkan ya. Diketahui masanya 0,4, hanya 5 VT-nya yang kita cari. Maka bisa menggunakan rumus VT sama dengan VO plus G kali T. Ya, karena di situ dijatuhkan ya, jatuh dari ketinggian 5 meter, maka VT sama dengan VO plus G kali T. Nah, VO-nya 0 kali G kali T. G kali T-nya, T-nya itu adalah akar 2H per G, maka dikalikan akarnya G-nya masuk ke dalam akar, maka 2H kali G kuadrat dibagi G. Saling dicoret, maka tinggal akar 2HG atau akar 2GH. Akar 2GH. 2 kali hanya 5, G-nya 10, maka kalau dikalikan adalah akar 100. Maka kecepatan untuk sampai di tanah adalah 10 meter per sekon ya. Kecepatan untuk sampai di tanah yaitu dengan cara seperti ini. Ya, 10 meter per sekon. Kemudian kita membahas tentang usaha. Saya langsung memberikan gambar ya. Sebuah benda terletak pada bidang datar. Benda itu misalkanlah memiliki massa 12 kg. Kemudian ditarik dengan gaya sebesar F, maka dia akan berpindah tempat ke kanan sejauh 10 meter. Maka di situ diketahui adalah F-nya 30, S-nya adalah 10. Maka kalau dirumuskan, usahanya adalah W sama dengan F kali S. F-nya 30 kali S-nya 10, maka 300 Joule. Itu apabila F-nya searah dengan perpindahannya atau mendatar ya. F-nya itu mendatar. Maka usahanya adalah F kali S, 30 kali 10 kalau mendatar. Bagaimanakah jika
eh, jika gaya yang diberikan itu membentuk sudut, ya, gayanya membentuk sudut, misalkanlah sudut yang dibentuk adalah 60 derajat, maka di situ F-nya diuraikan dulu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sumbu X-nya adalah Fx sama dengan F cos alfa. Fx sama dengan F cos alfa dan Fy. Nah, karena benda berpindah tempatnya ke kanan, maka F yang kita gunakan adalah yang dilingkari itu, yaitu Fx atau F cos alfa. Ya, dia berpindah sejauh 10 meter. Maka usahanya berapa? Usaha itu kan dirumuskan W sama dengan F kali S. Maka F yang dipakai di situ adalah Fx, maka Fx kali S. Fx itu adalah F cos alfa dikalikan S. F cos alfa, F-nya 30. Cos alfa atau sudutnya adalah 60 kali S-nya adalah 10. Maka 30 kali cos 60. Cos 60 itu adalah setengah. Cos 60 itu adalah setengah. Maka 30 kali cos 60 kali 10. Berarti 30 kali setengah kali 10. 30 kali 5 yaitu 150, satuannya adalah joule. Jadi berbeda ya. Kalau usaha yang gaya yang diberikan pada benda gayanya mendatar, maka usahanya hanya W sama dengan F kali S. Kalau F-nya itu membentuk sudut, maka rumusnya menjadi W sama dengan F cos alfa kali S. F cos alfa kali S. Nah, cos 60 itu adalah setengah, maka 30 kali setengah kali 60, 150. Selanjutnya kita membahas tentang bioteknologi, ya. Sumber energi itu ada sumber energi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui kalian sudah paham, yang diperbarui juga sudah tahu. Nah, sekarang kita bahas bahan-bahan penghasil bioenergi. Bahan yang digunakan untuk sumber bioenergi antara lain kelapa sawit, jarak pagar, tebu, sagu, ubi kayu, jagung, dan kotoran ternak. Nah, terdapat beberapa jenis bioenergi yaitu biodiesel, yaitu kelapa dan kelapa sawit. Sejak lama banyak diambil manfaatnya sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng. Melalui bioteknologi, minyak kelapa dan kelapa sawit dapat diolah lebih lanjut sebagai bahan bakar biodiesel, ya, yaitu sebagai bahan bakar biodiesel. Pengolahan minyak menjadi biodiesel tidak harus dari minyak baru, akan tetapi bisa memakai minyak bekas. Menggoreng pun dapat diubah kembali menjadi biodiesel. Biomasa lain yang dapat diolah menjadi biodiesel adalah jarak pagar, kemudian bioetanol, kemudian biogas. Kemudian adalah perubahan energi, ya. Energi bersifat kekal dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi bisa diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Contohnya perubahan energi mekanik, perubahan energi kimia, ya. Kalau kalian sudah tahu dari energi, misalkanlah energi listrik menjadi energi panas, contoh bendanya apa, atau alat apakah yang kita gunakan yang menggunakan prinsip mengubah energi listrik menjadi panas, energi listrik menjadi gerak, ya. Kemudian sebaliknya, dari energi gerak menjadi energi listrik, contohnya apa? Dari energi kimia menjadi energi listrik, dari energi listrik menjadi kimia. Maka kalian harus paham itu. Misalkan generator mengubah energi mekanik gerak menjadi energi listrik. Motor listrik itu berfungsi mengubah energi listrik menjadi gerak mekanik. Contohnya apa itu? Alat peralatan rumah tangga yang menggunakan motor listrik, misalnya apa? Ada apa saja? Ya, oke, kalian pahami itu ya. Peralatan rumah tangga yang menggunakan motor listrik itu apa saja?
Sekarang kita lanjutkan perkembangan dari materi tentang apa tadi, usaha. Itu ada daya. Daya itu dirumuskan P sama dengan W per T. P sama dengan W per T. W nya adalah energi atau usaha dibagi T. Kalau ini membahas tentang listrik, berarti W nya adalah W energi, maka P sama dengan W per T. Nah, misalkanlah rumus daya ini bisa kita gunakan untuk menghitung perhitungan biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan energi di rumah kita ya. Kita menggunakan alat-alat listrik itu, misalkanlah dalam rumah tangga menggunakan daya listriknya 1200 watt, dipakai selama 400 jam. Jika harga listrik dalam 1 kWh itu adalah Rp400, maka biaya yang harus dibayarkan berapa? Ya. Maka P-nya itu 1200 watt selama 400 jam. 1 kWh, misalkanlah di PLN itu harga 1 kWh itu adalah Rp400. Jadi kalau yang kita bayarkan dalam 1 bulan, biaya listrik yang kita bayarkan itu berdasarkan besarnya energi yang kita pakai atau energi yang kita gunakan dalam 1 bulan ya. Energi yang digunakan dalam 1 bulan ya. Jadi tiba-tiba kok ada angka bayarnya sekian ratus ribu, itu dari mana? Kalau kita teliti satu persatu, bisa kita hitung dengan manual itu dengan rumus ini, P sama dengan W per T ya. Maka P sama dengan W per T, maka W sama dengan P kali T. W nya adalah energi. Karena yang kita bayarkan sebenarnya perhitungannya adalah dari atau berdasarkan energi yang digunakan. Nah, maka W sama dengan P kali T. P-nya berapa? 1200. T-nya berapa? Waktunya 400. Bu, itu waktunya enggak diubah jadi sekon? Enggak. Karena itu adalah dalam satuan kWh, kilowatt jam. Kilowatt jam atau kWh. Di situ diketahuinya adalah kWh. Maka W sama dengan P kali T. P-nya 1200 kalikan T-nya adalah 400, maka 480 WH menjadi WH. Maka kalau kita buat menjadi kWh dibagi 1000. Kalau bagi 1000 maka hasilnya adalah 480 kWh. Nah, jika dalam soal tadi diketahuinya jika 1 kWh itu harganya Rp400, maka biaya yang harus dibayarkan berapa? Maka kalau kita menggunakan energi sebesar 480 kWh, sedangkan 1 kWh harganya 400, maka 480 kWh dikalikan 400 sama dengan 192.000. Ini biaya yang dikeluarkan ya. Ini cara perhitungannya begini. Ini adalah pengembangan dari materi energi usaha. Akan lagi ini punya soal ya. Di rumah itu terdapat 4 lampu, dayanya 20 watt, kemudian ada 2 lampu 10 watt, ada 3 lampu 40 watt. Nah, masing-masing itu menyala 5 jam tiap hari. Jika harga listrik per kWh itu misalkanlah Rp500, maka biaya yang harus dibayarkan berapa dalam 1 bulan? Jika dalam 1 bulan itu adalah 30 hari. Maka cara menghitungnya seperti tadi, tapi ini dikembangkan. Energi yang dikeluarkan berarti W sama dengan P kali T. P daya, T-nya waktu. Tadi P-nya daya lampunya itu 20 watt, tapi ada 4 lampu. Ada 4 lampu yang dayanya 20 watt. Berarti 4 lampu kali 20 watt dikalikan T waktunya 5 jam. Itu 400. Kemudian 2 lampu kali 10 watt, yang 10 watt itu ada 2. Ya, berarti 2 kali 10. Menyala 5 jam. Berarti 2 kali 10, 20 kali 5, 100. Ada 3 lampu yang masing-masing 40 watt, menyala 5 jam, berarti 3 lampu kali 40 watt kali 5 jam sama dengan 600. Kalau dijumlahkan maka sama dengan 1100 WH. Kalau diubah menjadi kWh, kalau diubah jadi kWh adalah dibagi 1000. Maka 1100 dibagi 1000 sama dengan 1,1 kWh.
Nah, dalam 1 bulan, maka dalam 1 bulan atau 30 hari, maka 1,1 kWh kali 30 hari berarti dalam 1 bulan itu energi yang dikeluarkan sebesar 33 kWh. Nah, jika 1 kWh harganya 500, maka 500 rupiah, maka 33 kWh kali 500 rupiah, maka besarnya adalah 16.500. 16.500 itu adalah biaya yang harus dibayarkan. Jadi cara perhitungannya begini ya. Nah, ini adalah menghitung biaya yang dibayarkan atau biaya membayar listrik kalau kita mau menghitung satu persatu. Sekarang kita masuk pada bab 4, yaitu bumi dan antariksa. Sebagai yang pertama, sistem tata surya, matahari. Matahari itu merupakan pusat tata surya yang dapat memancarkan sinarnya sendiri. Berdasarkan sifatnya, maka matahari juga disebut juga merupakan sebuah bintang ya. Maka bisa dikatakan juga bahwa bintang yang paling dekat dengan bumi itu adalah matahari. Bintang yang paling dekat dengan bumi itu adalah matahari. Karena matahari juga merupakan sebuah bintang. Mengapa? Karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Ini adalah bagian-bagiannya ya. Jadi bintang yang posisinya paling dekat dengan bumi adalah matahari. Kemudian planet. Dalam tata surya, matahari adalah bintang. Planet yang mengorbit pada matahari dalam sistem tata surya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya. Dari masing-masing planet itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Merkurius merupakan planet yang terkecil. Venus itu merupakan urutan kedua ya, Venus. Kemudian Bumi itu adalah planet ketiga tata surya yang terdekat dengan matahari, adalah Bumi atau bintang yang paling dekat dengan bumi adalah matahari ya. Bumi itu adalah planet yang paling ideal yang bisa dihuni oleh kehidupan makhluk hidup. Bumi itu hangat dan cukup ideal bagi berlangsungnya kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian planet Mars. Mars merupakan planet dengan jarak ke matahari lebih jauh dari bumi. Mars itu sering juga disebut sebagai planet yang merah. Planet merah ya, karena permukaannya yang berwarna kemerah-merahan akibat kandungan besi oksida yang sangat melimpah. Lingkungan Mars diperkirakan dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan. Namun kondisi suhu udaranya yang rendah dan atmosfer sangat tipis dengan sebagian besar udara terdiri atas karbon dioksida membuat kondisi ini dikatakan belum ideal atau kurang ideal bagi kehidupan manusia. Tapi nggak tahu suatu saat nanti ya. Mars memiliki ukuran yang lebih kecil dari bumi. Kemudian Jupiter itu merupakan planet terbesar di tata surya. Dia terkenal sebagai planet yang terbesar dari tata surya ya. Kemudian Saturnus itu merupakan planet yang terbesar kedua setelah Jupiter. Saturnus itu adalah sistem cincin yang tidak memiliki sistem cincin yang tidak dimiliki oleh planet manapun. Jadi cirinya selain dia sebagai planet terbesar kedua, dia juga memiliki cincin ya. Memiliki diameter rata-rata 116.000 Saturnus dengan permukaan planet berwarna kuning pucat karena lapisan atmosfer atas dipenuhi oleh kristal-kristal amonia yang membeku. Penampakan paling unik dari Saturnus adalah sistem cincin yang tidak dimiliki oleh planet manapun. Jadi yang punya cincin itu planet Saturnus. Memiliki periode orbit 29,5 tahun dalam periode rotasi 10 jam 33 menit 38 sekon. Kemudian Uranus merupakan planet yang paling dingin ya. Dia itu terkenal, Uranus itu planet yang paling dingin. Kemudian Neptunus
Neptunus merupakan planet dengan atmosfer yang penuh dengan angin dan badai. Nah, Neptunus itu hampir mirip dengan Uranus, yaitu memiliki atmosfer yang terdiri atas helium dan hidrogen dan metana. Kalau tadi apa? Saturnus apa? Planet terbesar kedua setelah Jupiter. Dia memiliki kelebihan apa? Yaitu memiliki cincin, ya, memiliki cincin dan berwarna kuning pucat karena lapisan atmosfer atas dipenuhi oleh kristal-kristal amonia yang membeku. Ya, ini adalah Uranus. Selanjutnya adalah sistem galaksi, ya, langsung pada bintang dan rasi bintang. Bintang itu apa? Bintang itu adalah benda langit yang mampu mengeluarkan cahayanya sendiri. Nah, maka berdasarkan pengertian itu jelas bahwa tidak semua benda berkelip di langit saat malam hari adalah bintang. Banyaknya bintang di alam semesta tak terhitung jumlahnya. Bintang yang paling dekat dengan bumi adalah matahari. Bintang yang paling dekat dengan bumi adalah matahari yang merupakan pusat dari tata surya. Ya, merupakan pusat dari tata surya. Terbentuknya bintang merupakan proses menyatunya debu antariksa, yaitu hidrogen dan helium. Kemudian akan terjadi yang namanya ledakan. Pada saat produktif, bintang dapat meledak atau sering disebut sebagai peristiwa supernova. Ya, peristiwa supernova ini adalah proses terbentuknya bintang. Bintang tadi itu apa? Yaitu benda langit yang mampu mengeluarkan cahayanya sendiri. Nah, kemudian rasi bintang. Rasi bintang itu kelompok bintang yang berbentuk atau membentuk konfigurasi khusus. Ya, rasi bintang itu kelompok bintang yang membentuk konfigurasi khusus, disebut sebagai rasi bintang. Jadi kalau kita melihat malam hari, ya, kita melihat di atas itu atau di langit bahasanya, ya, akan kita lihat bintang-bintang. Kemudian ada yang membentuk suatu bentukan khusus. Nah, beberapa rasi bintang itu beberapa bintang itu akan bentuk yang khusus atau konfigurasi itu disebut sebagai rasi bintang. Beberapa rasi bintang letaknya selalu tetap sehingga sejak dulu digunakan sebagai pedoman arah mata angin di waktu malam. Ya, fungsi dari rasi bintang salah satunya adalah pedoman arah mata angin di waktu malam karena ada salah satu atau beberapa bentuk rasi bintang yang bentuknya selalu tetap. Kemudian struktur lapisan kulit bumi. Struktur bumi yang kita pijak itu terdiri atas material seragam, homogen, ya. Bumi terdiri atas lapisan yang memiliki karakteristiknya masing-masing. Berikut strukturnya adalah lapisan kulit bumi. Yang pertama adalah kerak bumi, yaitu lapisan bumi yang paling luar sebagai tempat tumbuhnya tanaman serta tempat tinggal manusia dan hewan. Ketebalan kerak bumi bervariasi, ya. Jadi untuk yang pertama itu lapisan pertama adalah kerak bumi. Nah, kerak bumi itu lapisan bumi yang paling luar. Ada tumbuhan, tempat tumbuhan, tanaman serta tempat tinggal manusia dan hewan. Kerak bumi. Ya. Kemudian lapisan tanah di kerak bumi itu terbagi ada lapisan organik, lapisan tanah atas atau topsoil, kemudian lapisan tanah tengah atau subsoil, kemudian lapisan batuan induk atau parent material, kemudian ada lapisan dasar atau bedrock, ya. Nih, lapisan-lapisannya. Jadi ada lapisan organik, lapisan tanah atas, tanah tengah, batuan induk, batuan dasar itu adalah lapisan tanah pada bagian kerak bumi. Kemudian ada setelah kerak bumi adalah selimut bumi. Ada selimut bumi dan juga yang terakhir adalah ada inti bumi, ya. Lapisan bumi di bawah kerak bumi itu terdiri atas material cair. Nah, itu adalah lapisan-lapisan bumi.
Setelah kerak bumi, selimut bumi, kemudian inti bumi. Selanjutnya adalah daur hidrologi. Daur hidrologi yaitu suatu proses daur ulang air secara berurutan yang terjadi secara kontinu dan terus-menerus. Penurunan suhu air di atmosfer akan menyebabkan peristiwa kondensasi pada ketinggian tertentu dan menjadi titik-titik air ya. Ada daur hidrologi itu pendek, sedang, dan daur hidrologi yang ketiga adalah daur hidrologi panjang ya. Ini adalah gambar dari daur hidrologi. Ada daur hidrologi pendek, sedang, dan panjang. Nah, pada daur hidrologi itu ya ada tahapan-tahapannya. Tahapan fenomena daur hidrologi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ada evaporasi, transpirasi, sublimasi, intersepsi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan perlokasi. Jadi tahapan fenomena daur hidrologi disebabkan oleh beberapa faktor fisis, yaitu evaporasi, transpirasi, sublimasi, intersepsi, kondensasi, adveksi, persepsi, runoff, dan perlokasi. Nah, tahapan untuk yang pertama misalkanlah evaporasi. Apa itu evaporasi? Yaitu evaporasi adalah proses penguapan air dari berbagai sumber di bumi. Proses penguapan air dari berbagai sumber di bumi itu evaporasi. Yang berasal dari laut, danau, sungai, rawa, atau permukaan tanah. Uap air tersebut akan naik dan menjadi awan. Jadi evaporasi itu adalah proses penguapan air dari berbagai sumber di bumi. Selanjutnya kita langsung masuk pada lapisan udara atau atmosfer, tapi di sini yang ini langsung masuk pada troposfer ya. Berbagai fenomena iklim dan cuaca yang terasa di bumi seharusnya terjadi pada lapisan ini, lapisan troposfer. Fenomena yang terjadi adalah adanya cuaca, yaitu keadaan fisis udara pada atmosfer. Kemudian iklim ya. Iklim adalah kondisi rata-rata keadaan udara di atmosfer pada suatu wilayah dalam kurun waktu yang lama. Kalau cuaca itu dalam waktu yang singkat, kalau iklim dalam waktu yang lama, lebih dari 30 tahun ya. Iklim itu dipengaruhi oleh posisi wilayah ya. Kalau cuaca dalam waktu yang singkat, contoh cuaca apa? Mendung, hujan, berawan, petir, seperti itu. Tapi kalau iklim itu kondisi rata-rata keadaan udara di atmosfer pada suatu wilayah dalam kurun waktu yang lama. Jenis iklim ada iklim tropis, subtropis, iklim sedang, dingin ya. Nah, kemudian juga ada perubahan iklim. Perubahan iklim itu adalah perubahan kondisi atmosfer bumi, khususnya suhu udara, curah hujan yang terjadi secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Nah, perubahan iklim ya. Beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim atau peningkatan gas rumah kaca diantaranya adalah peningkatan aktivitas manusia itu menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yaitu biasanya adalah penggunaan klorofluorokarbon atau CFC untuk kulkas dan aerosol. CFC atau freon biasanya digunakan untuk mendinginkan kulkas dan membentuk efek semprot pada tabung aerosol. Kemudian kendaraan bermotor, bensin merupakan bahan bakar utama. Kemudian tempat pembuangan sampah. Selain menyebabkan cemaran udara, tumpukan sampah juga dapat berpotensi menyebabkan efek rumah kaca. Apalagi kalau pembuangan sampahnya itu berserakan, banyak, bau, terjadi pembusukan secara anaerob tanpa bantuan oksigen. Pembusukannya itu
dapat menghasilkan gas metana ya. Kemudian pertanian dan peternakan menggunakan pupuk nitrogen dapat menghasilkan emisi oksida nih. Pertanian dan pertanian yang menggunakan pupuk nitrogen dapat menghasilkan emisi. Kemudian mesin-mesin industri ini adalah yang menyebabkan perubahan iklim ya. Perubahan iklim disebabkan karena aktivitas manusia yang menyebabkan peningkatan gas rumah kaca ya. Ada perubahan iklim ya, kemudian terjadi peningkatan gas rumah kaca yang disebabkan karena aktivitas manusia. Tadi apa? Penggunaan CFC pada kulkas ya, penggunaan fluorokarbon CFC untuk kulkas dan aerosol, kendaraan bermotor atau mesin-mesin industri, kemudian tempat pembuangan sampah ya, terjadi pembusukan, pertanian peternakan ya. Itu. Kembali ke lapisan udara atau atmosfer. Jadi kalau lapisan udara atau atmosfer itu ya, urutannya bagaimana lapisan udara atau atmosfer itu? Coba sebutkan. Yaitu mulai dari apa? Troposfer ya. Troposfer ini ya, ini susunannya atau urutannya dari bawah ya, dari bawah: troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer ya. Ketebalan atmosfer yang menyelimuti bumi mencapai 1000 km yang dihitung dari permukaan laut dengan berat keseluruhan mencapai 6 miliar ton. Nah, ya, jadi kalau susunan lapisan atmosfer itu dimulai dari bawah ke atas itu ya, yaitu adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Itu adalah lapisan-lapisan atmosfer ya. Kemudian berlanjut gerak bumi. Bumi sebagai planet melakukan 2 gerakan, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi bumi itu apa? Rotasi bumi itu merupakan gerakan bumi yang berputar terhadap porosnya. Kalau revolusi itu berarti berputar terhadap siapa? Iya, terhadap matahari. Nah, bergerak mengelilingi matahari itu sebagai orbitnya ya. Revolusi bumi merupakan gerak bumi mengelilingi matahari pada orbit edarnya itu. Kemudian akibat dari rotasi bumi itu, rotasi bumi mengakibatkan adanya pergantian siang dan malam, pembagian daerah waktu, gerak semu harian matahari, beloknya arah arus laut, perbedaan percepatan gravitasi. Sedangkan revolusi bumi, yang menyebabkan revolusi bumi adalah perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Kalau rotasi itu lamanya perbedaan waktu. Kalau ini lamanya waktu siang dan malam, revolusi. Gerak semu tahunan matahari, revolusi itu tahunan. Ya, yang pertama perbedaan lama waktu siang dan malam, gerak semu tahunan matahari, perubahan musim ya. Kemudian adalah perubahan penampakan rasi bintang ya. Kemudian tahun kabisat. Ini adalah akibat dari gerak revolusi bumi. Tahun kabisat, perubahan penampakan rasi bintang, kemudian perubahan musim, gerak semu tahunan matahari, dan perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Kalau ini digambarkan adalah perubahan musim di bumi. Nah, setelah materi bumi, kita masuk pada bulan ya. Ada revolusi bulan, ada rotasi bulan, tetapi kita langsung masuk pada gerhana. Ada gerhana bulan, gerhana matahari. Coba kalian cari gerhana matahari itu seperti apa gambarnya ya, kalian pahami.
bagaimanakah gambar atau proses terjadinya gerhana matahari. Nah, kalau ini adalah gambar gerhana apa? Ini adalah gerhana bulan. Ya, ini adalah gambar gerhana bulan. Kalian harus bisa membedakan gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini gerhana bulan. Ya, matahari, bumi dan bulan. Letaknya bagaimana? Kalian pahami? Ya, ini adalah gambar dari gerhana bulan. Bagaimanakah gambar gerhana matahari? Yuk. Nah, sekarang ini adalah gambar gerhana matahari. Gerhana matahari merupakan peristiwa tertutupnya matahari oleh bayangan bulan. Ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Ya, gerhana matahari merupakan peristiwa tertutupnya matahari oleh bayangan bulan ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Ya, bulan berada di antara matahari dan bumi atau bumi dan matahari. Ini gambar dari gerhana matahari. Ya, jadi harus bisa membedakan. Ini adalah gambar dari gerhana matahari. Yang berikutnya adalah fenomena ketidakseimbangan pada lapisan bumi. Lapisan bumi yang meliputi litosfer, hidrosfer, dan atmosfer dengan segala kandungan lapisannya, abiotiknya merupakan tempat tinggal yang saling berinteraksi antara manusia, hewan, tumbuhan, dan komponen biotik lainnya. Pada saat sebuah ekosistem mulai terganggu, maka dapat dipastikan akan muncul gangguan besar terhadap ekosistem, yaitu terjadinya bencana alam. Di antaranya adalah bencana alam ada kebakaran, kemudian banjir ya. Banjir itu merupakan genangan pada daerah yang biasanya kering. Peristiwa banjir dapat terjadi pada lahan permukiman, perkantoran maupun pertanian. Tanah sudah tidak mampu menyerap air karena kurangnya kemampuan infiltrasi tanah di daerah pemukiman padat penduduk biasanya, dan kurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air. Dikarenakan apa? Karena permukaan air banyak tertutup oleh material bangunan dan material padat lainnya seperti pengaspalan serta pengecoran jalan. Sementara di daerah pedesaan umumnya banjir terjadi karena perubahan fungsi lahan. Berkurangnya tanaman-tanaman besar yang dapat menyerap air permukaan untuk dijadikan lahan pertanian sering menyebabkan banjir. Ya. Seperti juga penebangan hutan yang liar, kemudian yang semula hutan menjadi tempat wisata dipangkas menjadi perumahan ya. Banjir di daerah pantai sering terjadi ketika pasang naik air laut yang tidak terserap oleh tanah. Banjir ini umumnya dikenal sebagai istilah rob kalau di laut. Kalau di daratan itu tadi ya. Berarti biasanya disebabkan oleh faktor alam dan juga faktor manusia. Nah, banjir yang disebabkan oleh faktor alami yaitu karena perubahan iklim yang ekstrim hingga menimbulkan curah hujan yang sangat tinggi. Terjadinya banjir kalau karena faktor alami biasanya karena perubahan iklim yang ekstrim sehingga menimbulkan curah hujan yang sangat tinggi. Kemudian kalau dari faktor manusia adalah karena penebangan hutan untuk alih lahan. Ya, entah itu mau digunakan untuk apa, itu hutannya ditebangi misalkan untuk perumahan atau untuk tempat hiburan, kemudian hotel dan pembangunan yang lainnya. Kemudian penutupan permukaan tanah pada permukiman ya, diplester, kemudian di aspal, ditutup itu permukaannya. Kemudian karena memang curah hujan yang tinggi serta alih fungsi daerah aliran sungai. Ini akibat dari banjir itu ada faktor alami dan faktor manusia. Dihafalkan ya.
Tentunya hal tersebut itu akan menjadi suatu bencana ya, ada tanah longsor, gempa, tsunami. Nah, bagaimanakah ketika kita akan melakukan tindakan ketika terjadi bencana? Jadi ada tindakan pra bencana, kemudian saat bencana, dan pasca bencana. Ada tindakan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kalau tindakan saat bencana, apa yang akan kita lakukan? Ya, saat bencana melanda, tindakan pengelolaan bencana ya yang bisa kita lakukan, tindakan tanggap darurat yang dapat kita lakukan ketika bencana menimpa adalah menyelamatkan diri dan menyediakan tempat pengungsian. Kita selamatkan diri dulu, sudah selamat, kemudian kita membantu untuk menyediakan tempat pengungsian, kemudian memberikan bantuan yang dibutuhkan secara langsung maupun tidak langsung. Ini bisa orang dari pihak luar ya, misalkan menyelamatkan diri itu berarti kita menyelamatkan diri, kemudian menyediakan tempat pengungsian, memberikan bantuan yang dibutuhkan langsung atau tidak langsung, penyediaan layanan kesehatan darurat, kemudian juga pendampingan psikoterapi untuk mengurangi trauma. Karena biasanya ini ya yang D itu pendampingan psikoterapi untuk mengurangi trauma itu untuk anak-anak biasanya yang bisa trauma karena mungkin suara keras atau mungkin melihat sesuatu yang dia belum siap ya, rasa ketakutan ya, trauma. Maka ini perlu juga diadakan pendampingan psikoterapi, dibangun posko untuk menangani ini psikoterapi. Biasanya anak-anak itu kemudian dikumpulkan, diajak bermain, diajak bernyanyi, diberikan hadiah, makanan, ya bersenang-senang supaya mereka tidak trauma. Ini adalah tindakan saat terjadi bencana ya. Oke, itu saja yang bisa Bu Yuni sampaikan ya. Dari sekian waktu itu silakan kalian pahami materi-materi yang Bu Yuni sampaikan ya, bisa kalian tarik kesimpulan. Materinya itu aja yang kamu pahami dari materi yang Bu Yuni sampaikan. Walaupun tidak semuanya akan keluar, tapi memang perlu ada penjelasan materi tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke anak-anakku, demikian tadi penjelasan tentang materi IPAS yang berkaitan dengan penilaian akhir semester. Semoga setelah belajar ini kalian akan lebih memahami materi IPAS dan di akhir cerita kalian mendapatkan nilai yang bagus, yang baik. Ya, doa Bu Yuni semoga kalian sukses dan bisa mengerjakan soal-soal dengan lancar. Jangan lupa kalian selalu berdoa, tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa juga untuk jaga kesehatan. Oke, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.